Kalau ditanya lebih pilih mana, mencintai atau dicintai, lo bakal jawab yang mana? Dan sebenarnya jawaban apa sih yang paling tepat untuk pertanyaan ini? Hai, halo semuanya, lo semua lagi nonton gue, Gary Ardian. Hari ini gue pengen ngebahas hal yang gue rasa akhir-akhir ini tuh lagi sering dibahas di sekitar kita. Gue sempat lihat ada di question box yang ada di Instagram, terus gue lihat di Twitter juga ada motivator yang ngebahas ini. Mungkin juga di sekitar kita di kehidupan nyata juga sempat dibahas gitu. Mungkin gebetan lo yang nanya gitu, atau mungkin ini tuh pertanyaan yang tiba-tiba keluar di tongkrongan gitu. Pilih mana, mencintai atau dicintai? Nah, gue juga menemukan banyak orang di sosmed yang berusaha menjadikan jawabannya itu sebagai jawaban yang diharapkan jadi patokan dari sebuah kebenaran akan jawaban untuk pertanyaan ini gitu. Jadi seolah-olah jawaban orang-orang itu tuh pengen ya jawaban dia yang paling benar. Kayak, ya gue lebih milih mencintai dah. Karena buat apa kita jalanin hidup ini dengan orang yang tidak kita cinta gitu. Terus ada yang jawab, gue tuh pengennya dicintai karena buat gue nantinya gue bisa belajar mencintai orang yang mencintai gue juga gitu. Kalau misalnya kita gak dicintai kan buat apa gitu-gitu kan. Yang gue rasa makin kesini jadi kayak ada, bukan salah kaprah sih, tapi gue jadi ngerasa perlu meluruskan sih sebenarnya. Kenapa sih kita dihadapkan dengan pertanyaan ini gitu? Dan sebenarnya jawaban yang paling bisa kita jadikan patokan tuh apa sebenarnya gitu. So gue cari-cari tahu kan, sebenarnya jenis pertanyaan seperti itu ada klasifikasinya atau enggak gitu. Karena gue pernah dengar kan ada pertanyaan namanya pertanyaan moral dilema kan. Kayak riddle gitu jenis pertanyaannya. Kayak kita tuh disuruh memilih di antara dua pilihan yang sulit gitu. Kayak misalnya mungkin lu pernah dengar kita disuruh milih mau bunuh satu orang di rel kereta yang seini atau 4 orang di rel kereta yang ini. Kan itu sebenarnya pertanyaan yang sulit banget buat dijawab kan gitu. Tapi ternyata setelah gue cari tahu pertanyaan seperti memilih mana, mencintai atau dicintai itu bukan pertanyaan moral dilema. Gue udah ngerasa gitu kayak ini berarti nggak sesulit itu pertanyaannya gitu. Ini tuh hanya sekadar this or that question. Jadi kastanya mencintai atau dicintai itu tuh sama kayak pertanyaan-pertanyaan lebih milih mana, pelihara anjing atau kucing. Kalau nonton lebih enak di mana, di bioskop atau di rumah? Atau lebih milih mana, nasi goreng atau pizza? Atau pertanyaan yang paling gue suka kasih ke orang lain kalau ngomongin soal karir gitu, lo lebih milih mana, jalan terus atau istirahat? Jadi kalau misalnya ngebahas soal lebih milih mana, jalan terus atau istirahat, kita kasih ke orang-orang, kita bisa dapet jawaban yang beda-beda banget. Dan ada follow up question yang bisa kita kasih ke orang tersebut untuk cari tahu nih orang tuh sebenarnya kayak gimana. Kayak kalau misalnya kita tanya dan jawabannya adalah gue lebih milih jalan terus, bisa jadi dia selama ini terlalu banyak beristirahat, atau mungkin dia selama ini merasa tertinggal dari lingkungan di sekitarnya. Kalau misalnya dia milih, gue lebih milih istirahat, mungkin karena selama ini dia terlalu ambisius orangnya sehingga ngerasa burn out dan perlu istirahat. Mungkin selama ini dia terlalu mengejar uang, jadi dia ngerasa kebahagiaan dia nggak dipikirin, jadi gue butuh istirahat juga gitu. Jadi jenis pertanyaan this or that question ini bukan mengarah ke jawaban yang pada akhirnya bisa kita jadikan patokan sebuah kebenaran, tapi justru untuk cari tahu orang yang kita tanya itu latar belakangnya kayak gimana. Jadi ini tuh pertanyaan untuk cari tahu dia itu selama ini ngejalanin kehidupannya itu seperti apa. Jadi yang kita cari tahu justru latar belakang dia, wawasan dia, ketertarikan dia, bukan kebenaran. Karena setiap orang
punya jawaban yang berbeda-beda untuk jenis pertanyaan this or that question ini. Tergantung gimana dia ngejalanin hidup selama ini, karena semuanya tergantung sama peristiwa-peristiwa yang selama ini dia laluin. Jadi mencintai dan dicintai, milih mana nih di antara kedua itu juga sama. Ini tuh pertanyaan yang baiknya kita kasih untuk cari tahu latar belakang dari pemikiran orang tersebut gitu. Jadi nggak pernah ada jawaban benar dan nggak pernah ada jawaban salah untuk jenis pertanyaan semacam ini. Makanya sering dipertanyain ketika lagi PDKT, pendekatan, atau di tongkrongan gitu. Karena tujuannya untuk cari tahu pola pikir masing-masing gitu. Kalau misalnya dia milih mencintai, mungkin bisa jadi karena dia pengen merasakan kenyamanan atau dia merasa senang untuk bisa berusaha mendapatkan orang yang dia cinta gitu. Mungkin bagi dia ngejalan hidup nggak bakal cocok atau nggak bakal nyaman dijalanin tanpa orang yang kita cintai misalnya gitu. Atau kalau misalnya memilih yang dicintai aja gitu, gue lebih milih dicintai. Mungkin karena selama ini dia punya trauma tersendiri, misalnya selama ini pernah dikecewakan sama orang yang dia cinta gitu, atau mungkin dia ngarepin orang yang dia cinta tapi nggak datang-datang, capek nunggu, dan akhirnya dia lebih milih oke, gue milih sama orang yang cinta sama gue aja misalnya kayak gitu. Jadi semua tergantung dari masa lalu, semua tergantung dari latar belakangnya dia, apa yang ngebuat dia sampai akhirnya punya pilihan tersebut gitu. Jadi bukan hal yang harus kita cari tahu, misalnya kayak oh kalau si Gary ngomong dia lebih memilih mencintai, berarti jawaban yang benar itu adalah pilih yang mencintai dong. Lo tuh salah kalau milih yang cinta sama lo gitu. Nah, jenis pertanyaan ini tuh bukan kayak gitu, bukan untuk tujuannya tuh cari tahu yang paling bener tuh apa gitu, karena ini tuh bener-bener subjektif, tergantung kepada siapa yang kita tanya gitu. Justru kita lihat di belakangnya gitu, ada alasan kenapa dia jawab hal tersebut. Nah itu yang akhirnya bisa kita jadikan patokan untuk kita bilang kayak oh gue kenal lo karena lo memilih mencintai, mungkin di belakangnya ada ini gitu. Nah kalau misalnya bisa digali tuh lo bisa lebih kenal dia lebih dalam gitu. Nah setelah tahu jawabannya, setelah tahu kalau sebenarnya pertanyaan mencintai atau dicintai ini tuh bukanlah hal yang harus dicari tahu kebenarannya, tapi bisa kita gunakan untuk dalam rangka mencari tahu pemikiran dari orang yang kita tanya. Pertanyaannya kalau bisa jangan berhenti sampai di lu milih mana, mencintai atau dicintai, terus udah kelar gitu. Lu bisa kasih follow up question untuk ngegali apa yang ada di otak dia gitu. Kemudian mungkin bisa bikin lo tambah yakin kalau emang digunain waktu lagi ngedeketin seseorang gitu. Karena kalau gue ditanya lebih milih mana, mencintai atau dicintai hari ini, gue gak bakal bisa milih jawabannya. Karena hubungan yang sehat adalah hubungan yang setara. Kita udah sering ngebahas itu kan. Jadi untuk bisa punya hubungan yang sehat, kita tuh harus mencintai dan kita juga harus dicintai sama dia gitu. Dan itu harus terjadi dari dua belah pihak gitu. Keduanya harus ngelakuin hal yang sama. Lu gak bisa ngejalin hubungan hanya karena lu cinta sama dia, tapi dia gak cinta gak masalah. Itu gak bakal works gitu. Lu gak bakal nyaman. Dan itu bukan hubungan yang sehat gitu. Sebisa mungkin keduanya harus punya rasa yang sama, karena tujuan dari ngejalin hubungan kan itu. Kalau misalnya lu cuman ngejalin hubungan karena lu merasa dicintai sama dia gitu, dicintai oleh dia, kan jadinya nggak adil kan. Kayak ada keegoisan, kayak ada dominasi di dalamnya gitu, yang akhirnya ngebuat mungkin lo bahagia karena ngejalin hubungan sama orang yang cinta sama lo sehingga segala kebutuhannya dipenuhi, tapi kita nggak bakal pernah tahu kalau ternyata mungkin deep down in your heart gitu, kayak di dalam hati ngerasa kayak ini tuh sebenarnya bukan hubungan yang ideal misalnya gitu. Lo mungkin ada sesuatu hal yang nggak bisa dipenuhin karena rasa cintanya dia nggak bisa lo balikin gitu. Jadi gue rasa kalau misalnya ngejawab pertanyaan ini tuh hanya untuk cari tahu aja kita tuh sebenarnya kayak gimana sih.
bukan untuk dijadikan sebuah patokan kebenaran yang akhirnya jadiin kita bisa seolah-olah ngejadiin itu dasar dalam memilih sebuah keputusan penting. Contohnya ngejalin hubungan. Pastiin kalau ngejalin hubungan, lo cinta sama dia dan dia juga cinta sama lo. Jadi bisa setara dan ngejalanin hubungan yang sehat. Dan kalau memang lo sekarang ini lagi dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit, mengejar orang yang lo cintai atau menerima orang yang mencintai lo saat ini, gue harap obrolan kita hari ini tuh bisa jadi dasar dalam akhirnya lo mengambil keputusan untuk mencari tahu seberapa pantas orang yang lo cintai itu diperjuangkan dan seberapa pantas orang yang mencintai lo itu diberikan kesempatan. Karena dengan begitu lo bisa melihat segala sesuatunya dan memutuskan nggak hanya dengan menggunakan hati, tapi juga menggunakan pikiran lo untuk mencari tahu mana yang terbaik buat lo dan mana yang pada akhirnya bisa membawa lo ke sebuah hubungan yang lebih sehat. Semoga ketemu jawabannya.